hari ini kita bertemu dengan Ibu Fani, nama Agnes Stefani. Kita akan melihat bagaimana produk yang dihasilkan dari dapur Matode. Jadi Matthew dan panggilan Ode gitu ya, sehingga itu dapurnya anak-anak, dapur Matode. Nah, kita akan melihat bagaimana penjelasan dari Ibu Fani untuk menjelaskan apa yang dia produksi. Jadi nanti silakan Ibu Fani jelaskan. Terima kasih Pak Didi. Jadi kebetulan saya bekerja di tempat ayah saya, melanjutkan usaha ayah saya. Kami satu tim bersebelas Pak Didi. Jadi saat kondisi pandemik ini kami berharap untuk karyawan tidak dirumahkan, juga dari omset juga lumayan turunnya. Kalau dari yang Maret itu tidak terlalu banyak, tapi makin kesini itu turunnya terus menurun gitu. Kami berharap karyawan itu tidak kehilangan pekerjaannya, juga tidak kehilangan penghasilannya, karena dari beberapa karyawan sendiri pasangannya sudah dirumahkan di awal-awal pandemik itu. Jadi kami berkomitmen untuk selama kami masih bisa bekerja dan memberikan mereka kesempatan bekerja, ya pasti nanti Tuhan yang tolong. Lalu kenapa ada dapur metode? Jadi dapur metode ini bagian dari bagaimana ketika masa-masa pandemik saya berfokus untuk dari omset yang turun, jadi biaya itu yang difokuskan untuk membiayai karyawan harus tetap, juga kewajiban kami kepada pihak luar. Jadi baik kepada supplier ataupun kewajiban-kewajiban kami yang lain. Nah, untuk kami sendiri, jadi bertahan hidupnya kami mencari penghasilan lain. Jadi ketika tidak difokus di gaji yang kami terima dari perusahaan, tapi kami berusaha untuk kami mencari penghasilan lain supaya tetap bisa dicukupkan semuanya. Jadi ini produk-produk ini, es krim itu saya dapat resep dari teman, lalu saya coba mengembangkan sendiri dengan beberapa riset yang saya buat. Lalu kebetulan anak saya Matthew itu alerginya sangat tinggi, lalu juga Audrey dengan kelainan jantung dan retinoblastoma. Retinoblastoma adalah kanker retina pada anak biasanya. Lalu Matthew karena memiliki alergi yang sangat banyak, juga dengan gluten. Jadi Matthew ketika dapat gula pasir saja dengan kondisi porsi yang agak banyak, itu dia bisa sakit. Kami pernah bawa dia makan di kedai es krim yang cukup ternama di Jogja, dan ternyata tidak cukup aman juga untuk dia makan. Jadi sepulang dari makan es krim ternyata dia sakit dan harus perawatan di rumah sakit. Jadi saya memutuskan dari resep teman itu menggunakan buah murni dan pokoknya bahan-bahan yang murni. Kebetulan kami juga menggunakannya gula singkong. Jadi gula singkong ini free gluten yang aman untuk diabetes. Jadi saya coba membuat waktu itu awal pertama kali mencoba, saya dikasih resep dari teman, lalu saya membuat. Ternyata Matthew makan dengan porsi banyak saja, tidak apa-apa. Jadi dia tidak flu, tidak batuk, jadi aman, tetap aman. Lalu saya juga mencoba membuat ini snacknya anak-anak. Jadi kalau waktu dulu untuk Audrey kan tidak boleh kena yang pengawet, perasa, pengembang, perenyah gitu. Jadi saya mencoba membuat cemilan untuk anak-anak yang sehat tetapi aman. Lalu saya mencoba resep ini, akhirnya dan anak-anak suka juga.
kalau makan porsi banyak pun anak-anak tidak batuk gitu, karena memang minyaknya saya bukan kalau seperti pedagang kan biasanya minyaknya ditambah terus. Nah kalau saya ketika saya membuat, nanti waktu produksi lagi minyaknya diganti, minyak yang lalu dibuang, jadi sisa minyaknya dibuang diganti baru. Terus kemarin beberapa hari karena produksi es krim kan saya pakai buah murni, yang rasa lainnya yang tanpa buah cuma coklat. Jadi waktu membuat es krim kok ada beberapa rasa yang tidak bisa halus. Lalu saya mencoba meriset kenapa tidak bisa halus, lalu mencoba dari yang biasanya buah murni itu saya mencoba membuat menjadi selai. Lalu selainya untuk dibuat ke es krim. Saat membuat selai ini saya mencoba untuk dimakan dengan kue. Ternyata anak-anak bilang wah enak sekali. Lalu saya juga memberi beberapa saudara untuk mencoba selai ini. Jadi selai ini juga hanya dibuat dari buah stroberi segar dan gula singkong. Jadi saya tidak pakai pewarna, tidak pakai esen, tidak pakai pengawet, tidak pakai pengental. Jadi cuma murni hanya stroberi dan gula singkong saja gitu. Karena kami produk ini tidak ada yang pakai pengawet, Pak. Jadi memang masa konsumsinya tidak bisa lama. Jadi kami membuatnya kalau ada order baru kami buatkan. Jadi 2 hari sebelum hari diantarkan ordernya kami buatkan dulu gitu. Lalu untuk telur asin, ini telur asin yang mengolah ibu saya. Jadi ini dibuat dari dibungkus dengan batu bata dan abu. Jadi prosesnya dari pembuatannya itu memerlukan 10 hari. Jadi ketika dia dibungkus dari abu dan batu bata, nanti prosesnya 10 hari untuk bisa panen, masa panennya. Oke, kalau produk es krim ini rasa apa saja selama ini yang sudah dibikin atau yang pesanan-pesanan yang paling laku dan sebagainya? Kalau dari es krim sendiri saya ada rasa stroberi, mangga, coklat, sirsat, kiwi. Tapi paling best sellernya ada di coklat, stroberi sama mangga. Coklat, stroberi, mangga. Oke. Ya, itu best sellernya 3 itu. Kalau selainya ini hanya stroberi saja kah atau ada yang lain? Iya, saya untuk selai belum meriset untuk membuat yang rasa lain. Ya, lagi sedang ini produksi paling baru karena ini baru saya mulai belum ada 1 bulan. Jadi ini produk terbaru kami, belum ada rasa yang lain. Oke, tentang harga silakan. Produk ini berapa untuk mungkin para pemirsa yang menginginkan produk-produk sehat ini untuk anak-anak dengan rendah gluten dan juga untuk orang-orang yang alergi berarti sangat aman apalagi anak-anak gitu ya. Silakan dijelaskan mungkin. Kalau es krim untuk satu rasa, satu packagingnya begini 40.000. Kalau misalnya mau mix 2 rasa bisa, nanti 45.000 tapi harganya. Lalu kalau untuk selai saya jual ini 60.000. Kalau masa pakainya untuk selai jika di luar ruangan harus habis dalam 10 hari. Kalau misal disimpan di kulkas bisa 1 bulan. Kulkas 1 bulan. Jadi kalau proses membawakan ini dari hasil sekarang, pokoknya dibawa keluar kota, kita model tanpa kasih es, tahan berapa lama ini perjalanan dari itu? Kalau di luar ruangan tanpa es bisa 10 hari. 10 hari. Jadi perjalanan 2-3 hari pun nggak masalah. Sampai situ kemudian dilanjutkan masukin kulkas supaya lebih tahan lama. Oke. Lalu kalau untuk ini cheese sticknya, ini saya pakai keju edam. Jadi keju yang bola yang merah itu
harganya untuk satu packaging gini 20.000. 20.000. Iya, itu masa makannya bisa awet selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan nggak melempem. Tapi biasanya Pak Didi ini best sellernya kami, jadi biasanya orang buka sudah ketagihan makan, nggak mungkin ya. disimpan lama. Gimana mah langsung habis sekali makan gitu ya. Ini best sellernya kami. Best sellernya ya. Oke, ya nanti kita akan lihat bagaimana rasanya dan sebagainya. Timothy nanti akan merasakan bagaimana selai, strawberry, bagaimana es krim. Ada 2 rasa ini ya. Ya, hari ini saya bawa strawberry dan coklat. Nah, silakan nanti Timothy akan merasakan bagaimana rasanya keripik apa namanya? Cheese stick sama yang ada saat ini. Silakan Timothy. Hai sahabat, kita bertemu lagi di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan makanan dan snack-snack dari Dapur Matode yang dibuat oleh sahabat kita juga. Nah, di sini kita akan mencicipi beberapa snack dan es krim yang ada di sini. Nah, ini dimulai dari es krimnya dulu aja ya. Ini es krimnya ada 2 varian. 2 varian ini ada rasa strawberry dan rasa coklat. Mari kita coba salah satunya dulu. Mari kita coba rasa coklat. Bisa dilihat ya di sini es krimnya karena homemade ya, pasti tentunya lebih sehat daripada yang dibeli di supermarket. Mari kita rasakan. Walaupun homemade, es krimnya tidak terasa seperti es seperti yang biasanya homemade ya. Lebih lembut daripada yang biasanya malahan. Jadi coklatnya juga tidak terlalu menendang sehingga nyaman di lidah dan pastinya tentunya tidak gampang untuk merasa enak ya. Enak. Nah, ini ada yang dari buah. Es krim Matode ini sendiri dibuat dari buah asli ya. Jadi tentunya lebih sehat dan tidak ada pengawet ataupun penambahan pemanis. Sangat lembut ya, bisa dilihat. Terasa stroberinya dan tidak terlalu kuat juga seperti yang coklat tadi, tapi tentunya tidak Anda bisa memakannya lama dan tidak merasa bosan. Rasanya juga sama seperti yang tadi, lembut juga. Nah, selanjutnya itu di sini ada selai ya, selai strawberry yang homemade juga tentunya, dan ini tanpa pengawet dan tanpa pemanis, jadi langsung dari buah asli dan hanya ditambah gula singkong ya, yang free gluten. Jadi yang Anda yang memiliki alergi tetap bisa mengkonsumsi selai ini tanpa masalah. Rasanya seperti strawberry ya, kecut tapi manis juga. Jadi tetap ada karakteristik strawberry tapi tidak terlalu kecut seperti strawberry yang biasanya karena ditambah gula juga ya. Walaupun tanpa roti atau apapun tetap enak walau digado. Kalau ini bukan icip-icip mungkin sudah habis ya. Nah, selanjutnya itu ada cheese stick dan ada telur asin. Nah, di sini bagi yang bingung ada lauk apa di rumah untuk hari ini, bisa memesan ini telur asin yang bisa disimpan lebih dahulu tentunya di kulkas dan bisa dikonsumsi kapanpun.
Dan ini tentunya awet untuk disimpan ya. Enak, dan rasanya tidak terlalu asin ya, asinnya tidak terlalu menendang, jadi masih dalam asin yang wajar ya. Jadi tentunya tentunya dimakan dengan nasi yang hangat itu akan lebih enak, apalagi ditambah dengan kecap, ataupun di gado juga tetap enak ya. Selanjutnya ada cheese stick. Bagi sahabat yang suka mengemil snack ataupun cemilan yang kecil-kecil dan ringan, tentunya akan menyukai yang satu ini. Cheese stick ini dibuat dengan keju asli yang tentunya baunya enak. Nah, mari kita coba. Gurih dan ya enak sekali ternyata, dan bisa bikin ketagihan. Sangat cocok bila digunakan untuk teman nonton film, atau bagi yang wanita tentu sahabat untuk makan snack ketika nonton drakor ya. Sangat cocok, yang pasti nanti setelah tidak sadar tahu-tahu habis. Jadi sangat direkomendasikan cheese stick, enak dan tentunya sehat juga, karena ini dibuat homemade, tidak ditambahi pengawet atau apapun, dan menggunakan keju asli sehingga tetap gurih dan enak untuk dikonsumsi. Itu saja dulu. Jika sahabat tertarik untuk memesan produk ini atau ingin membeli, bisa dilihat di bawah di deskripsi di bawah. Di deskripsi di bawah itu ada alamat dan nomor telepon dari Dapur Matode untuk memesan produk ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sahabat B2B, demikianlah pemaparan dari Ibu Fani yang memiliki produk Dapur Matode. Nah, kiranya kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Blessed to be a blessing. Jangan lupa sahabat B2B untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini memberkati lebih banyak orang.